Oke teman-teman, selamat datang di Mr. AB Channel. Jadi di konten kali ini kita mau nyukurin customer ya. Ini kebetulan rambutnya gondrong, jadi ini lama banget nggak potong rambut. Cuman ini pelanggannya atau customernya ini pengen dibikin potongan sampingnya tipis atau undercut ya teman-teman. Jadi nanti kita mau bikin pola dan gradasi dengan ukuran sepatu nomor 1. Jadi sebelumnya teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel kita ini terus berkembang dan bermanfaat. Jadi untuk pertama kali kita megang pelanggan itu ya jangan lupa dikasih kipnya ya, terus kita basahin rambutnya, kita cari belahan rambutnya teman-teman. Jadi supaya teman-teman pemula itu juga tahu ya cara memulai motong rambut itu yang baik itu seperti apa. Cuman kalau teman-teman punya neck paper jangan lupa ditambahkan neck paper ya teman-teman. Jadi di leher pelanggan ini supaya lebih aman dan lebih sehat aja lah intinya seperti itu. Cuman kalau misalkan nggak punya neck paper ya jangan lupa rajin untuk nyuci kip atau pelindung badan ya teman-teman. Nah jadi kita bikin belahan rambutnya dari sudut kanan dan kiri teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru masuk ke dunia usaha potong rambut, jangan lupa kita itu selalu berpenampilan yang menarik, yang keren, yang rapi, dan safety teman-teman. Dan juga kita harus pakai sepatu dan baju yang terbaik ya teman-teman, supaya penampilan kita rapi dan kita dihormati ya sama tamu pelanggan kita. Dan yang lebih penting lagi bau badan ya. Jadi kalau kita punya permasalahan bau badan jangan lupa kita harus wajib pakai deodoran teman-teman. Ini yang paling sering banget tukang cukur disepelekan atau nggak dipikir ya, tapi ini sangat mengganggu sekali untuk teman-teman customer atau pelanggan. Jadi banyak sekali ya dulu itu teman-teman customer atau pelanggan itu yang mengeluhkan bukan hasil potongan rambutnya, karena tukang cukur ini bau badan teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang sudah profesional pun ini juga jangan lupa pakai deodoran teman-teman, karena ini sangat penting sekali. Jadi ya kalau tukang cukurnya cewek ya mungkin ya lebih ke wajib ya kalau pakai untuk penampilannya, untuk pengharumnya, jadi mungkin lebih komplit lah kalau cewek itu ya, kalau lady barber ya. Tapi kalau yang motong ini cowok atau masnya ini yang ngerjain cowok ya, itu kita bisa siap-siap aja ya. Nanti kalau kita bau badan ya pasti nanti komplainnya bukan masalah hasil potongan rambut lagi ya. Jadi yang memalukan itu ya bau badan itu teman-teman. Jadi ini penting banget ya dipelajari untuk teman-teman yang masih pemula. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kalau kita sudah bikin belahan rambutnya, kita bikin polanya ya teman-teman. Jadi polanya ini juga tergantung komunikasinya dengan pelanggan, mau polanya rendah atau sedang atau tinggi nanti harus didiskusikan dengan pelanggannya teman-teman. Nah oke, jadi setelah polanya nanti terbentuk, kita langsung bikin pola gradasinya. Jadi beda ya pola untuk memulai potong rambut, jadi sama pola gradasi itu berbeda. Jadi kalau pola gradasi sepatunya kita kecilkan atau kita ganti sepatu ukuran nomor 1 teman-teman. Jadi ini kebetulan customernya juga pengennya nanti gradasinya itu di yang paling bawah itu dimulai dari sepatu nomor 1, dan ini sudah persetujuan customer atau pelanggan teman-teman. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ruangan kerja kita yang setiap hari kita buat bekerja mencari cuan ya, atau mencari nafkah anak istri kita. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana yang baru menemukan channel kita, jangan lupa sekali lagi dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel kita terus berkembang dan bermanfaat teman-teman. Nah jadi persoalan bau badan itu sering sekali dikeluhkan sama teman-teman customer, yang mana ini nggak disadari secara langsung ya oleh tukang cukurnya atau yang mengerjakan. Karena ya mungkin ya kalau yang bersangkutan nggak ngerasa kalau bau badan, tapi ini untuk orang lain ini sangat sensitif ya, apalagi ruangannya AC ya, ini bisa menjadi racun ya. Ini kalau di ruangan kerja itu kalau ruangannya jadi bau ya gara-gara bau ketek ya teman-teman.
Jadi ini ya sebelumnya mohon maaf teman-teman, karena saya di sini juga pengennya belajar bersama, dan ini pengalaman secara pribadi ya, pengalaman saya sendiri. Jadi ya mohon maaf kalau teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah atau lupa nggak pakai deodoran, ya ayolah kita pakai deodoran supaya bau kita ini jadi harum teman-teman. Jadi kalau kita menggerakkan clipper ini, kita jauh lebih percaya diri dan nggak membuat pelanggan jadi komplain ya gara-gara bau badan teman-teman. Oke, sorry teman-teman, jadi di belakang ada suara anak saya yang teriak-teriak nyariin papahnya ya. Jadi ya kalau sudah berumah tangga punya anak ya biasa ya seperti ini, kita harus tetap berkarya, harus tetap bekerja dan sambil ngomong ngawasin anak teman-teman. Nggak jadi masalah teman-teman. Jadi sambil ngonten juga ini. Oke, jadi ini potongannya juga sudah hampir selesai. Ini saya lagi bikin line, lagi mempertegas garis-garis di tepinya supaya lebih jelas ya teman-teman. Jadi konsep potongannya biar lebih bagus. Oke, jadi kalau kita nyukur itu ya sering-sering dibersihkan, dikuas seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya pelanggannya itu nggak sampai gatal-gatal, nggak sampai numpuk rontokan atau sisa rambut ya. Jadi sering-sering dikuas saja. Itu juga teknik kita supaya nanti teman-teman yang baru pemula itu saat motong rambut itu nggak sampai gerah gitu teman-teman pelanggannya, gitu ya teman-teman. Ya mungkin sedikit banyak ya kita terus berbagi pengalaman, berbagi cerita ke teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan dengan channel kita ini teman-teman di luar sana juga bisa lebih berkembang. Jadi kita saling bertukar pikiran ya, kita belajar bareng lah di konten ini. Oke, selanjutnya langsung ke pengguntingan bagian atas teman-teman. Jadi ini kalau kita lagi motong rambut pelanggan itu seperti ini ya. Guntingan pertama itu kita majukan ke depan, kita ambil beberapa helai, dan itu kita minta persetujuan pelanggannya ya teman-teman, supaya nanti guntingan selanjutnya kalau sudah setuju ya nanti jadi bener guntingannya, nggak perlu ngulang-ngulang. Ini adalah teknik yang jarang banget diketahui ya, jarang banget yang dipahami tukang cukur. Jadi kalau di tempat kita di Mr. AB itu, di Mr. AB Barbershop itu harus terus komunikasi ya sama pelanggannya supaya nanti guntingannya nggak salah teman-teman. Apalagi rambutnya yang gondrong seperti ini, jadi guntingan pertama itu menentukan guntingan selanjutnya. Jadi nggak boleh ada guntingan yang sisa dan kelewatan teman-teman. Ya supaya kita harapannya walaupun kita di pinggiran, kita di kampung, kita di desa ya, kita di kampung ya, jadi kita tapi untuk guntingannya kita juga nggak mau kalah dengan teman-teman yang ada di ibu kota teman-teman. Untuk cara pengguntingan mungkin teman-teman juga bisa lihat di konten-konten video kita yang sebelumnya ya teman-teman. Mungkin bisa di scroll aja ke bawah, jadi banyak sekali ya tutorial pengguntingan juga dari kita. Jadi mungkin nggak perlu juga kita jelaskan lagi ya soal pengguntingan, karena ya teman-teman mungkin sudah sangat paham ya bagaimana cara gunting yang baik dan benar. Mungkin untuk beberapa teman-teman tukang cukur di luar sana itu setiap hari hampir banyak sekali ya yang share hasil potongannya di grup Facebook. Jadi banyak sekali juga yang mengapresiasi hasil potongannya, juga banyak yang membuli juga teman-teman. Ya biasa ya, sosial media itu bebas ya, jadi banyak yang pro kontra itu pasti wajar. Jadi kita nggak fokusnya untuk ikut-ikut di situ ya teman-teman. Jadi kalau di konten kita ini Mr. AB channel itu memang fungsi dan tujuannya itu untuk mengedukasi teman-teman pemula ya. Jadi sekali lagi untuk pemula, supaya pemula ini nggak takut untuk memulai belajar potong rambut dan bisa membuka usaha potong rambut teman-teman. Jadi percontohan ini yang sulit ditemui di channel-channel lain, karena ya paling sering itu ya pasti mungkin hanya tutorial cara motongnya aja. Cuman
Kalau untuk tutorial potong rambut itu banyak sekali teman-teman. Jadi di konten-konten di luar negeri, dari Eropa ya, banyak sekali ya dengan teknik-teknik yang berbeda. Apalagi kalau kita ngomongin tentang teknik, misalkan kita potongannya fade. Nah, fade ini juga banyak sekali, ada fade, ada fast fade, ada taper fade. Nah, jadi nantinya juga kita bakal kesulitan sendirilah kalau kita terus-terusan untuk membeda-bedakan hasil potongan rambut dari siapa yang mengerjakan ya. Jadi kita itu juga harus fokus bagaimana cara mengembangkan usaha kita, bagaimana cara mengelola dan memanajemen usaha kita, supaya nanti kita juga tidak kaget kalau kita sudah mandiri dan membuka usaha potong rambut teman-teman. Jadi untuk membuat usaha itu nggak mudah ya teman-teman. Nah, karena kompetisi atau persaingan di tahun ini itu bukan hanya hasil potongan rambut saja teman-teman. Jadi ini jangan sampai salah paham ya. Jadi bagaimana pelayanan kita, bagaimana keramahan kita, bagaimana on time-nya kita membuka usaha. Nah, itu yang dipentingkan teman-teman. Mungkin ini yang paling sering dikeluhkan untuk pelanggan itu ini ya teman-teman, tempat parkir ya. Jadi teman-teman juga harus berpikir untuk ruang parkirnya, karena mungkin ada pelanggan yang rame, pengennya pelanggan rame ya pasti mereka bawa kendaraan ya, dan kendaraan ini kan nggak bisa dibatasin ya. Misalkan kita punya pelanggannya biasanya naik motor ya, kita juga kalau misalkan kita pengen punya pelanggan yang bawa kendaraan besar, yang bisa bawa mobil misalkan ya, berarti kita harus menyediakan tempat itu teman-teman. Jangan sampai kita malah mengganggu mungkin toko atau gerai sebelah ada penjual makanan atau apa, kita jangan sampai mengganggu mereka teman-teman. Jadi minimal teman-teman juga yang masih pemula, kalau misalkan mau buka usaha potong rambut dan masih sewa tempat ya, disempatkanlah 1 hari untuk survei lokasinya. Jangan sampai kita hanya percaya bahwa nyari tempat itu hanya di online ya. Sekarang kan juga banyak ya yang menyewakan kontrakan kayak ruko, kios gitu secara online. Jadi kita juga harus datang secara langsung. Ini jangan sampai teman-teman hanya mungkin murah, terus ternyata setelah kita dealkan harganya dan kita lupa nggak survei ya, ternyata lupa untuk memikirkan lokasi parkir teman-teman. Dan ini sangat fatal juga ya teman-teman, karena nanti juga kita bakal dikomplain sama sebelah atau mungkin bahkan sama pelanggannya, mereka kesulitan saat mau ke tempat kita mau potong rambut aja kesulitan parkir seperti itu. Jadi komplain-komplainnya itu sekarang itu malah hampir yang sering itu seperti itu teman-teman, bukan masalah hasil potongan rambut. Karena apa? Untuk di tahun ini itu hampir semua tempat cukur itu hasilnya sangat bagus dan sangat luar biasa teman-teman. Jadi kalaupun ada masyarakat yang bilang sekarang ya, ini untuk sekarang, misalkan kayak cocok-cocokan atau fanatik ke satu tempat cukur, saya kira mereka itu mungkin kalau main kurang jauh teman-teman. Tetapi semua ya kembali lagi ke customernya. Kalau mereka memang tetap fanatik dan cocoknya sama misalkan sama si Agus gitu ya, Agus Barbershop misalkan gitu ya, ya silahkan teman-teman. Karena ya kita tahunya bahwa barbershop sekarang itu sudah menjamur di mana-mana dan sudah menjadi fasilitas umum. Jadi sama kayak apotik, sama kayak pom bensin teman-teman. Jadi teman-teman mau cukur di mana aja itu pasti hasilnya luar biasa. Dan ini adalah hasil akhir potongan kita di pagi hari ini ya teman-teman. Mungkin konten kita sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya teman-teman.